Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang qadariyah, ya ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya pembahasan tentang takdir adalah pembahasan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan takdirnya. Dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah beriman bahwasanya semua yang terjadi, yang baik dan buruk sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sampai di situ. Makanya ketika Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, fa akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab tentang rukun iman. Di antara yang keenam kata Rasulullah SAW, "Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada takdir, bahwasanya sudah ditakdirkan oleh Allah seluruhnya, yang baik maupun yang buruk. Ada penekanan bil qadari khairihi wa syarrihi. Semua sudah ditakdirkan yang baik maupun yang buruk. Itu tugas kita untuk beriman. Adapun dibalik daripada itu, tentang hikmahnya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, maka terkadang Allah singkap sebagian hikmah dan banyak yang kita tidak tahu. Hanya meraba-raba, dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menciptakan keburukan, kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah menciptakan Fir'aun, ya. Apa hikmahnya Allah menciptakan, mentakdirkan perbuatan hamba, ya, dan seterusnya. Ini semua di luar kemampuan kita dan otak kita tidak mampu. Oleh karena para ulama telah menjelaskan bahwasanya akal itu sama dengan indera, ya. Sebagaimana indera kita punya keterbatasan, pendengaran kita punya keterbatasan, ya. Kita hanya bisa mendengar frekuensi tertentu yang ada, ya, intervalnya dari sekian sampai sekian. Kurang daripada itu kita tidak mampu untuk mendengar. Lebih daripada itu tidak mampu untuk mendengarnya. Sebagaimana pandangan mata kita terbatas, ya. Yang terlalu kecil tidak bisa kita lihat, yang terlalu terang kita tidak mampu untuk melihat. Kita punya interval keterbatasan melihat sampai sekian sampai sekian. Sama dengan perasa, ya. Kemudian pendengaran juga demikian, ada keterbatasan, ya. Saya pernah masuk dalam general check up, ya. Di tes pendengarannya. Kalau kurang daripada yang seharusnya, saya tidak mampu lagi untuk mendengar. Menunjukkan bahwa kemampuan pendengaran kita terbatas. Dan kita yakin keterbatasan indera kita tidak menafikan sesuatu. Misalnya, kita tidak bisa melihat virus corona. Apakah kita mengatakan corona tidak ada? Ada. Kita tidak bisa melihatnya. Dan banyak. Di depan mata kita ini banyak sekali. Mungkin virus-virus, bakteri-bakteri yang mungkin berterbangan di udara. Ada udara kita nggak bisa lihat. Banyak hal. Tapi ketidakmampuan kita untuk melihat bukan berarti barang-barang itu tidak ada. Benda-benda tersebut tidak ada. Ada, cuma kita tidak bisa mendengar. Sama, banyak sekali frekuensi radio yang gelombang-gelombang radio yang ada beredar di udara, ya. Gelombang-gelombang frekuensi satelit, frekuensi handphone dan yang lainnya, seluler. Banyak sekali. Ya, kita tidak bisa mendengar. Kenapa? Kemampuan pendengaran kita terbatas. Namun bukan berarti hal itu tidak ada. Jadi apa yang tidak bisa ditangkap oleh indera kita, bukan berarti hal itu tidak ada. Ada, namun kita tidak mampu. Maka demikian pula dengan akal. Akal kita banyak hal yang tidak bisa kita fikirkan. Bukan berarti tidak ada hakikatnya. Ada hakikatnya. Ada sesuatu, tapi kita tidak paham. Kita tidak bisa paham. Banyak hal yang buat itu tidak bisa paham. Banyak hal. Ya. Oleh karenanya kita kalau perhatikan sejarah ilmu, kan sedikit demi sedikit. Ditemukan ini, Allah berikan lagi sedikit ilmu, ditemukan ini, ditemukan lagi ini, ditemukan ini. Terus berkembang. Yang dahulunya orang tidak tahu. Sama sekali nggak tahu. Penemuan, ya. Makanya disebut penemuan, bukan penciptaan, penemuan. Menemukan ini ternyata rahasia Allah, rahasia ilmu, sains Allah buka sedikit demi sedikit. Menunjukkan akal kita keterbatasan, penuh dengan keterbatasan. Dibuka Allah sedikit demi sedikit demi sedikit. Oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ini rahasianya begini. Ditemukan oleh para ilmuwan yang Allah berikan ilmu kepada mereka. Dan itu semua tetap Allah katakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberi ilmu cuma sedikit. Nah, sekarang
Ketika kita bicara tentang takdir, kita mau masuk berdalam-dalam. Ya, kalau saya ibaratkan misalnya otak kita ini seperti gelas. Sementara kita membicara tentang suatu yang sangat luar biasa, sangat besar sebanyak air di lautan. Gimana gelas ini bisa menampung air di lautan? Tidak bisa. Otak kita sangat terbatas, tidak mampu menampung, ya. Kita bicara tentang hakikat takdir, hikmah Allah, ini ilmu yang otak kita tidak bakalan bakalan sampai. Oke, ini mukadimah yang penting. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, bicara tentang takdir seperti melihat matahari, semakin kau tajamkan pandanganmu, semakin sakit matamu. Kamu tidak akan mampu, ya. Sama seperti masalah takdir, ada hal yang kita mentok, otak kita enggak bisa mampu. Ya, pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ya. Seperti Allah telah mentakdirkan hamba-hambanya di neraka dan di surga. Kenapa Allah takdirkan demikian? Kenapa iblis yang kemudian ditakdirkan menjadi iblis, kok perannya jadi iblis? Kenapa Fir'aun berperan jadi Fir'aun? Ini kita tidak tahu. Kita enggak mampu untuk memikirkannya. Apa rencana Allah, apa rahasia Allah ini? Makanya kata Ibnu Daqiq al-Id dalam Syarah Arba'in Nawawiyah menukil dari tidak ada Sam'ani atau dari ulama yang lain, al-qadar sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang perlu kita perhatikan dalam takdir bukan menjelaskan, bukan beriman tentang kenapa begini, kenapa begitu. Itu sudah Allah tutup. Kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Tapi mereka yang ditanya. Yang kita ditugaskan untuk mengimani adalah Allah telah mentakdirkan segalanya yang baik maupun yang buruk. Bukan di balik itu kita bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Ya, sama kalau kita mau tanya sama Allah, kenapa Allah bikin syariat salat zuhur 4 rakaat? Kenapa diem? Kenapa maghrib 3 rakaat? Ya. Kenapa harus laki-laki harus ada perempuan? Kenapa harus ada hewan? Kenapa ada hasrat laki-laki? Itu pertanyaan begitu gimana mau dijawab? Ya. Itu kita mengkorek-korek kenapa sementara otak kita enggak sampai. Bukan itu kita diperintahkan. Yang kita diperintahkan adalah beriman bahwasanya semua sudah ditakdirkan. Sudah cukup, itu aja. Semua telah ditakdirkan yang baik maupun yang buruk. Kenapa saya harus sampaikan hal ini? Karena awal dari kerusakan terjerumusnya Qadariyah ketika mereka menggunakan otak mereka untuk akal mereka yang kecil yang tidak mampu tersebut untuk memikirkan hal ini sehingga mereka terjerumus dalam penyimpangan. Karenanya di zaman Nabi SAW, kalau ada yang bicara tentang takdir, Nabi tegur, "Idza dzukiral qadar fa'amsiku." Kata Nabi SAW, jika disebut takdir maka tahanlah diri kalian. Dalam hadis juga kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu natanaza' fil qadar." Satu hari Rasulullah SAW keluar menemui kami dan kami sedang diskusi tentang takdir. Faghadhiba wahmarra wajhuhu, maka Rasulullah SAW marah, wajahnya merah. Hatta ka'annama fi wajnatayhi ar-ruman, sampai seakan-akan ada warna seperti ada delima di wajahnya, itu saking merah, marah Nabi SAW. Rasulullah SAW berkata, "Abi hadza umirtum am bi hadza ursiltu ilaikum?" Apakah kalian diperintahkan untuk bicara masalah ini? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena yang kalian diperintahkan adalah untuk beriman semua sudah ditakdirkan. Itu toh, bukan bicara tentang kenapa begini, kenapa begitu. Am bihadza ursiltu ilaikum? Apakah ini aku diutus dengan bawa pembicaraan seperti ini, ya. Inna mahalaka man kana qablakum hina tanazau fi hadzal amr. Sungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka binasa gara-gara berselisih tentang masalah ini. Azamtu alaikum alla tanazau fihi. Aku tegaskan kepada kalian agar tidak berselisih lagi dalam masalah ini, ya. Ini di antara peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para salaf mereka benar-benar mengimani hal ini bahwasanya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya seperti di zaman para sahabat setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka berpegang teguh dengan masalah takdir bahwasanya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali berkata, "Qala li Imran bin Husain." Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata kepadaku, "Ara'aita," ini Imran bin Husain sedang memberi ujian kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Seorang tabi'in diberi ujian oleh seorang sahabat Imran bin Husain. Dia berkata, "Ara'aita ma ya'malun nas wa yakdahuna fi?" Bagaimana menurutmu tentang apa yang dikerjakan oleh masyarakat, oleh manusia dan mereka berusaha melakukannya? Kegiatan mereka, asyai'un qudhiya alaihim wa madha alaihim min qadarin sabiq? Apakah yang mereka kerjakan itu sudah ditakdirkan dengan takdir yang sebelumnya, sudah ditentukan?
Au fima yustaqbaluna bihi mimma atahum nabiyuhum, atau perkara yang belum ditakdirkan tapi mereka akan menuju kepada perkara yang di masa depan. Tinggal dua kemungkinan. Ini sudah ditakdirkan atau belum? Imran bin Husain menguji Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Fakultu, aku menjawab, bal syai'un qudhiya alaihim wa madha alaihim. Apa yang mereka kerjakan semua sudah ditakdirkan, telah tercatat, selesai. Qudhiya alaihim itu sudah selesai, tercatat. Maka Imran bin Husain berkata, afala yakunu zulman? Bukankah ini kezaliman? Ini ujian biasanya ditanya oleh orang Qadariyah. Ini kan zalim. Bagaimana Allah mentakdirkan masuk neraka Allah, kemudian masukkan mereka dalam neraka. Ini kan zalim. Maka Imran bin Husain bertanya, afala yakunu zulman? Apakah ini bukan kezaliman? Qala fa fazi'tu min dzalika faz'an syadidan. Aku pun kaget ketika ditanya seperti itu. Wa qultu, aku jawab, kata Abu Aswad Ad-Du'ali, kullu syai'in khalaqallahu wa malaka yaduhu, atau fala yas'al amma yaf'alu wa hum yas'alun. Ya. Semua yang Allah ciptakan dan apa yang Allah kuasai, maka tidak ditanya, Allah tidak tanya, fala yus'alu amma yaf'al. Allah tidak tanya apa yang dilakukan. Semua milik Allah. Allah bikin apa terserah milik kepada miliknya, terserah Allah. Wa hum yus'alun, mereka akan ditanya. Faqala li, maka Imran bin Husain berkata, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Inni lam urid bima sa'altuka illa li ahzira aqlak. Aku tidak bertanya kepadamu kecuali hanya untuk mengujimu. Ya. Kemudian dia menjelaskan tentang hadis Nabi Imran bin Husain, inna rajulaina min Muzainah ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada dua orang lelaki dari Muzainah, dari kabilah Muzainah. Mereka berdua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, ara'aita ma ya'malun nasul yaum wa yakdahuna fihi? Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang yang sedang dikerjakan oleh orang-orang yang sedang mereka sibukkan, ya? Asyai'in qudhiya alaihim wa madha fihim, apakah suatu perkara yang telah ditetapkan tentang apa yang mereka akan lakukan sudah ditakdirkan, min qadarin qad sabaq, sudah ditakdirkan sebelumnya, au fima yastaqbiluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum wa thabatat hujjah alaihim, ataukah ini perkara yang mereka sedang menuju kepadanya, ya, yang ditegakkan hujah di atas mereka, yaitu bukan dari takdir. Faqala la, kata Nabi, bukan. Bal syai'un qudhiya alaihim wa madha fihim. Tapi apa yang mereka kerjakan sekarang ini sudah ditakdirkan sebelumnya. Ya. Sudah ditakdirkan sebelumnya. Nabi berkata, wa tasdiqu dzalika fi kitabillah. Dan hal ini sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa yang Allah sempurnakan jiwa tersebut, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang mengilhamkan satu jiwa kefajirannya dan ketakwaannya. Ini jelas ya bahwasanya Rasulullah jelaskan bahwasanya semua sudah ditakdirkan, ya. Semua sudah ditakdirkan dan akal kita harus tunduk di sini. Jadi kita harus tahu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu takdirnya apa. Tugas kita beriman. Tugas kita beriman untuk beriman kepada takdir yang baik dan buruk semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sudah ditakdirkan. Sehingga hikmah dari takdir tersebut, kalau terkena musibah kita sabar karena semua sudah ditakdirkan. Kalau kita dapat kenikmatan, maka jangan sombong karena semua sudah ditakdirkan. Ya. Hadis yang terakhir yang kita sampaikan dari Walid bin Muslim, dari Abdul Wahid bin Salim, dia berkata, aku datang ke Mekah dan aku bertemu dengan Atha bin Abi Rabah. Aku berkata, wahai Abu Muhammad, sungguhnya penduduk Basrah berkata tentang takdir. Ya, mereka mengatakan tidak ada takdir, semua terjadi begitu saja tanpa ditakdirkan sebelumnya. Maka Atha bin Abi Rabah, muridnya Ibnu Abbas berkata, ya bani, ya bunayya, ataqra'ul Qur'an? Apakah engkau baca Al-Qur'an? Aku menjawab, Abdul Wahid menjawab, na'am, iya. Maka kata Atha, iqra' faqra'iz Zukhruf, bacalah surat Zukhruf. Maka aku pun baca, Hamim wal kitabil mubin, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Dan sungguhnya Al-Quran itu sudah dalam Ummul Kitab, sudah tercatat di Ummul Kitab, di Lauhil Mahfuz. Ya. Kemudian dia berkata, atadri ma Ummul Kitab? Tahukah kamu apa itu Ummul Kitab? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu kitabun katabahu Allah qabla an yakhluqas samawat. Ummul Kitab yaitu maksudnya Lauhil Mahfuz, yaitu kitab yang Allah sudah catat sebelum Allah ciptakan langit. Wa qabla an yakhluqal arda, dan sebelum Allah ciptakan bumi. Fihi, dalam Ummul Kitab, anna Fir'aun min ahlin nar.
Dalam Lauhil Mahfuz sudah tercatat Fir'aun penghuni neraka. Dan dalam Lauhil Mahfuz tercatat tabat yada Abi Lahab wa tabb. Telah tercatat bahwa si celaka dua tangan Abu Lahab dan dia akan masuk dalam neraka jahanam. Atau berkata, "Falaqitul Walid bin Ubadah bin Samit." Aku bertemu dengan Al-Walid bin Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit sahabat Nabi. Fasa'altu, aku bertanya kepada anaknya Ubadah yaitu Al-Walid, "Maka wasiyatu abika indal maut?" Apa wasiat bapakmu Ubadah bin Samit sahabat Nabi ketika dia akan meninggal dunia? Qala da'ani abi, ayahku memanggilku. Dan dia berkata, "Wahai putraku, bertakwalah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah annaka lan tattaqiyallah hatta tu'mina billah wa tu'mina bil qadari kullihi khairi wa syarrihi." Yakinlah bahwasanya kau tidak bertakwa kepada Allah sampai kau beriman kepada Allah dan beriman kepada takdir seluruhnya, yang buruk maupun yang baik. Fa in mitta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Kalau kau meninggal tidak beriman dengan ini, selain daripada ini kau tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada takdir, masuk neraka kau. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala uktub." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah berkata, "Tulislah." Faqala madza aktub? Pena berkata, "Aku tulis." "Uktubil qadar makana wa ma huwa kain ilal abad." Tulislah takdir apa yang akan terjadi, ya, apa yang terjadi dan akan apa yang terjadi sampai selamanya. Ya. Berkata Ibnu Ubadah bin Samit kepada putranya, "Ya bunayya, innaka lan tajid ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Wahai putraku, kau tidak akan merasakan manisnya hakikat iman sampai kau tahu bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Ya. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Ya. Jadi intinya ini semua hadis-hadis ya menjelaskan bahwasanya semua sudah ditakdirkan, yang baik maupun yang buruk. Ya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW ingatkan tentang akan munculnya Qadariyah. Ya. Akan munculnya Qadariyah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, tentang bahayanya Qadariyah. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah." Qadariyah adalah majusinya umat ini. "In maridhu fala ta'uduhum." Kalau mereka sakit jangan dijenguk. "Wa in matu fala tashhaduhum." Kalau mereka meninggal maka jangan hadiri jenazah mereka. Dalam riwayat yang lain, "Wa in laqitumuhum." Kalau kalian bertemu dengan mereka fala tusallimu alaihi, maka jangan salam kepada mereka. Ini hadis tentang Qadariyah khusus, ya. Rasulullah SAW berkata, "Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah." Qadariyah majusinya umat ini. "Fa in maridu fala ta'uduhum." Kalau mereka sakit jangan jenguk, ya. "Wa in matu," kalau meninggal, "fala tashhaduhum." Jangan hadiri jenazah mereka. Dalam riwayat, "Wa in laqitumuhum," kalau kalian bertemu dengan mereka, "fala tusallimu alaihim." Jangan salam kepada mereka. Ini hadis diriwayatkan dalam banyak sanad sehingga dinyatakan hasan oleh para ulama dan Syekh Albani rahimahullah taala, dan juga datang dari para sahabat yang mengkokohkan makna ini. Bahwasanya Rasulullah pernah memperingat tentang Qadariyah. Yang Rasulullah SAW sebutkan mereka adalah majusi umat ini. Kenapa dikatakan majusi umat ini? Sederhananya, majusi meyakini dua Tuhan yang berpengaruh dalam kehidupan ini. Ada namanya Tuhan api, ada namanya Tuhan kegelapan. Mereka meyakini bahwasanya Tuhan api inilah yang menciptakan kebaikan-kebaikan di alam semesta. Dan Tuhan kegelapan, zulmah, inilah yang menciptakan keburukan-keburukan. Nah, Qadariyah sama seperti itu. Mereka meyakini Allah hanya menciptakan kebaikan. Adapun keburukan, Allah tidak menciptakan keburukan. Ya, saya jelaskan ya. Kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah." Ya. Qadariyah majusi umat ini. Kenapa dikatakan majusi? Majusi, ya. Karena majusi, perhatikan, majusi meyakini dua pencipta. Sama seperti Sunawiyah, ya. An-nar atau an-nur, an-nar atau an-nur, Tuhan cahaya, pencipta kebaikan. Cahaya atau api pencipta kebaikan. Sementara az-zulmah, Tuhan kegelapan, pencipta keburukan.
Nah, inilah kenapa Majusi disamakan dengan Qadariyah, maka sama dengan Qadariyah dari sisi ini juga Qadariyah. Apa pendapat Al-Qadariyah? Bahwasanya kebaikan diciptakan oleh Allah, dikehendaki dan diciptakan oleh Allah. Adapun keburukan tidak dikehendaki. Dan tidak diciptakan oleh Allah. Nah, jika ternyata keburukan, perhatikan di sini, jika keburukan tidak diciptakan dan tidak dikehendaki oleh Allah, terus lantas siapa yang menciptakannya? Lantas kalau bukan Allah, lantas siapa? Terus siapa? Nah, dari sini mereka mengatakan bahwasanya Allah hanya menciptakan manusia. Setelah itu manusia dibiarkan oleh Allah menciptakan perbuatannya sendiri. Gampangannya seperti seorang ketika membuat jam, kemudian jamnya jalan sendiri. Jam setelah itu jalan dipencet jalan sendiri ya. Jadi sinilah mereka mengatakan Qadariyah, perhatikan ya. Jadi Allah hanya menciptakan manusia. Setelah itu manusia jalan sendiri. Jalan sendiri tanpa campur tangan Allah, tanpa campur tangan Allah. Nah, dari sinilah seakan-akan mereka mengingkari bahwasanya perbuatan hamba ciptaan Allah. Kata mereka perbuatan hamba ciptaan manusia itu sendiri. Nah, berarti di dunia ini kesimpulannya ada sesuatu terjadi bukan kehendak Allah dan ada sesuatu terjadi bukan ciptaan Allah. Berarti ada dualisme ya. Tuhan ya. Sehingga menyimpulkan karena keburukan bukan ciptaan Allah, berarti keburukan dikehendaki, bukan dikehendaki Allah tapi terjadi. Dan keburukan terjadi bukan ciptaan Allah, berarti ada pencipta selain Allah. Nah, maka mereka sama dengan Majusi karena meyakini ada Tuhan kebaikan, Tuhan pencipta keburukan. Sama. Allah pencipta kebaikan, keburukan bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka terjebak dalam pemahaman Qadariyah. Dan ini semua gara-gara akal. Makanya tadi saya kasih mukadimah tentang bahayanya mengedepankan akal dalam masalah takdir. Ini semua terjadi karena mereka menggunakan akal. Penyimpangan mereka karena menggunakan akal bukan pada tempatnya, menggunakan akal bukan pada ranahnya atau di luar ranah akal. Baik, ini ya. Inilah kenapa disebut Qadariyah Majusi umat ini. Baik, kita akan bahas berikutnya sejarah Qadariyah ya. Al-Qadariyah sebagaimana pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu terbagi menjadi dua ya. Yaitu pertama Al-Qadariyah Gulatul Qadariyah. Gulatul Qadariyah. Ya. Qadariyah ekstrim. Yang kedua Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah. Ini Al-Qadariyah Mu'tazilah. Ini yang kalau ini kafir ya. Ini kafir, dikafirkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dikafirkan ulama. Para ulama. Adapun yang ini tidak dikafirkan. Baik, Gulatul Qadariyah pertama kali muncul di tangan seorang namanya Ma'bad Al-Juhani. Ya.
Ma'bad al-Juhani, ya. Yaitu kemudian diikuti oleh namanya Ghailan ad-Damashqi, ya. Ghailan, ya. Dan keduanya berpendapat, kedua mereka ini berpendapat, mereka menolak ilmu Allah azali. Ilmu Allah yang azali. Adapun Qadariyah ini tidak menolak ilmu. Tidak menolak ilmu. Tapi menolak campur tangan Allah dalam terjadinya keburukan. Terjadinya keburukan. Sebagaimana tadi kita jelaskan. Sehingga mereka dikatakan majusi umat ini. Sebagaimana terhal. Taib. Mereka menolak ilmu Allah yang azali. Mereka berkata al-amru unuf. Al-amru unuf. Ya. Jadi semua perkara terjadi tanpa ilmu sebelumnya. Semua terjadi tanpa ditetapkan dalam ilmu Allah sebelumnya. Tanpa diketahui. Jadi gampangannya saya bilang, seperti kalau orang lagi bikin mainan, lepas begitu saja. Lepas begitu saja, maka inilah. Taib. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka, Ma'bad Juhani, Ghailan ad-Damashqi terpengaruh dengan Majusi. Ada yang mengatakan mereka terpengaruh dengan Nasrani. Intinya muncullah pemikiran ini di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana di awal dari hadis Sahih Muslim, awal pertama tentang hadis Jibril. Ketika ada dua orang bertemu dengan Ibnu Umar, kemudian mereka mengatakan, "Ya Ibnu Umar, ya Abu Abdurrahman, sungguhnya di Basrah, di tempat kami ada seorang bernama Ma'bad al-Juhani. Mereka sekelompok orang yatakaffaruna fil ilm, yatafakkaruna fil ilm." Itu mereka benar-benar takaffur fil ilm, benar-benar memperdalam ilmu, berlebih-lebihan. Sampai mereka berbicara, jadi asalnya terlalu berlebih-lebihan dalam ilmu, menggunakan akal mereka sehingga mereka mengatakan kesimpulannya untuk menunjukkan Allah adil. Ini semua tujuannya baik, ya. Saya ulangi. Ini semua tujuannya baik. Karena banyak ahlul bidah tujuannya baik. Yaitu untuk bisa menjelaskan keadilan Allah. Tidak, menurut mereka Allah tidak bisa dikatakan adil kecuali dengan menolak ilmu Allah. Karena kalau Allah sudah tahu, ya karena mereka ya kalau Allah sudah tahu, kenapa Allah tidak rubah? Kenapa Allah biarkan saja gampangnya demikian? Ini logika. Untuk bisa menjelaskan Allah adil, ya sudah kita bilang Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Allah tinggal ciptakan Fir'aun, ciptakan iblis, ciptakan siapa lagi? Abu Lahab, Abu Jahal. Tahu-tahu mereka kurang ajar. Tahu-tahu mereka kurang ajar. Jadi Allah tidak tahu apa yang bakalan mereka lakukan. Ya, kalau Allah tahu, Allah biarkan, Allah tidak adil. Harusnya Allah nyetir mereka supaya baik semuanya. Ini kan logika mereka. Logika mereka. Sehingga mereka dikafirkan karena terlalu banyak dalil menunjukkan Allah sudah mencatat apa yang akan terjadi dalam Lauhil Mahfuz. Tadi kita sebutkan ayat dalam Al-Qur'an banyak, hadis-hadis Nabi banyak. Sehingga kesimpulannya mereka kafir. Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Damashqi. Adapun Ghailan ad-Damashqi ini disalib dia ini. Disalib di zaman Hisham bin Abdul Malik kalau tidak salah. Karena dia di zaman Umar bin Abdul Aziz di Khilafah Umayyah, dia dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz. Wahai Ghailan, apakah kau mengatakan demikian? Oh, tidak benar wahai khalifah, itu dusta, saya tidak mengatakan demikian. Ya, tidakkah kau baca surat Yasin? Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, ya, dan seterusnya, ya. Laqad haqqal qawlu. Ya, sungguh telah tercatat bahwasanya kebanyakan mereka tidak beriman. Tercatat dalam surat Yasin. Saya kayaknya baru dengar, kata dia. Nah, saya bertobat, saya tidak akan mengucapkan lagi. Sampai akhirnya dia selamat di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau dia bohong, dia akan merasakan pedihnya pedang, kata Umar bin Abdul Aziz. Kalau ini orang bohong, dia sekarang bilang saya tidak mengatakan demikian. Tapi dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz. Kau ngomong begini-begini, bukankah Al-Quran telah menyatakan?
ya, bahwasanya telah tercatat sebelumnya kebanyakan mereka tidak beriman, sudah dicatat. Oh, kata dia, saya baru dengar, ya. Saya bertobat, saya tidak mengatakan demikian. Kata Umar bin Aziz, lepaskan dia. Kalau dia dusta, dia akan merasakan pedihnya pedang. Kemudian datang khalifah berikutnya, ya. Kalau tidak salah Yazid bin Abdul Malik atau siapa, ya, maka dia mulai ngomong lagi tentang takdir, tentang mengingkari takdir. Dan ada yang sebenarnya mengatakan Yazid malah terpengaruh dengan dia. Akhirnya dia biasa ngomong sampai datang khalifah berikutnya. Kemudian dipanggil, didebat lagi. Dia bilang, kau masih mengingkari takdir? Kata dia, tidak, saya bertobat, saya tidak akan ulangi lagi. Saya tidak akan ulangi. Kata khalifah ini, tidak. Tangkap dia, potong kedua tangannya, salib dia. Akhirnya dia mati, disalib. Kenapa Pak? Wajar dia disalib karena dia murtad. Orang yang mengingkari takdir, dia telah mengingkari ayat Allah dan dia murtad dan hukumnya dibunuh, hanya saja disalib oleh khalifah tersebut. Namun kata para ulama, ya, bahwasanya mazhab ini inqarat hadil madhab, ya. Mazhab ini sudah punah. Sudah punah. Ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, disampaikan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Imam Muslim, sudah punah. Demikian juga disampaikan oleh As-Safarini bahwasanya mazhab ini sudah punah. Mazhab yang tersebar sekarang adalah yang ini, yang sampai sekarang masih ada. Ini yang masih kokoh. Ini mazhab yang masih kokoh sampai sekarang. Dan banyak orang terpengaruh, ya. Bahkan sebagian dai-dai terpengaruh dengan mazhab ini. Kenapa? Ketika menggunakan akal sehingga terjebak dengan mazhab ini. Nah, bagaimana sejarah Qadariyah Mu'tazilah? Maka sejarahnya adalah di zaman Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in. Hasan Al-Basri ketika dia sedang bikin pengajian, murid-muridnya banyak. Di antara muridnya adalah Wasil bin Atha Al-Ghazal. Di antaranya Amr bin Ubaid, ya. Orang-orang cerdas. Datang seorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Ya Imam, bagaimana hukum orang melakukan dosa besar?" Ya. Melakukan hukum pelaku dosa besar. Orang-orang Khawarij mengkafirkan mereka. Orang-orang Murji'ah mengatakan la yadhurru ma'al iman dzambun, bahwasanya dosa tidak mempengaruhi iman. Kalau sudah beriman mau dosa tetap aja iman tinggi. Terus mereka bagaimana nasib mereka yang sungguhnya menurut Ahlu Sunnah? Pertanyaan gampangnya demikian. Wahai Imam Hasan Al-Basri, bagaimana hukum Ahlu Sunnah terhadap atau hukum Islam terhadap murtakibul kabirah, pelaku dosa besar? Apakah seperti Khawarij yang mengkafirkan ataukah yang seperti Murji'ah yang mengatakan tidak pengaruh dosanya sama sekali tetap imannya tinggi? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri belum menjawab, dia baru fikir mau jawab, tahu-tahu muridnya komentar. Wasil bin Atha. Dia bilang, menurut saya ini orang tidak kafir, tidak mukmin, fi manzilah bainal manzilatain. Dia tidak kafir, tidak mukmin, tapi di tengah-tengah, fi manzilah bainal manzilatain. Itu di antara dua. Dia tidak hukumi kafir, tidak hukumi mukmin. Akhirnya dia keluar dari majelis Hasan Al-Basri. I'tazala itu artinya minggir, menyempal, meninggalkan. Ya, maka sejak itu mereka disebut dengan Mu'tazilah. Awalnya mereka belum berbicara tentang takdir. Mereka belum bicara tentang takdir. Ini sekitar dia wafat Wasil bin Atha sekitar 130-an sekian. Dia wafatnya. Masih abad kedua. Awalnya tidak ngomong takdir, tapi dia berbicara tentang masalah status pelaku dosa besar. Ini awalnya. Kemudian tabi'ahu Amr bin Ubaid. Kemudian Wasil bin Atha diikuti oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini adalah orang yang juga cerdas dan dia perawi hadis dan dia mendapatkan hadis dari Hasan Al-Basri. Karena dia muridnya Hasan Al-Basri. Dan dia orangnya zuhud, super zuhud, sampai dikagumi oleh khalifah. Ya. Dan orang terpedaya dengan kezuhudannya. Dia ahlul bid'ah yang zuhud. Ya. Meskipun dia dusta, meskipun dia pemikiran Qadariyah, tapi dia orang yang zuhud. Ya. Setelah itu berkembanglah mereka, dan mereka memiliki pemikiran namanya pemikiran Qadariyah. Asal muasalnya dari mereka meninggalkan majelis Hasan Al-Basri. Nah, orang-orang Mu'tazilah zaman sekarang, mereka bangga dengan penamaan Mu'tazilah. Kata mereka, Allah memuji orang-orang yang Mu'tazil, ya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'tazilukum
tad'una min dunillah. Perkataan Ibrahim, aku akan tinggalkan kalian. A'tazil, aku tinggalkan kalian. Dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak sebagian ayat berkaitan tentang i'tizal. Kata mereka i'tizal itu Mu'tazilah, nama yang indah. Mereka kagum dengan nama tersebut. Adapun Qadariyah mereka tidak mau. Mereka tidak mau dinamakan dengan Qadariyah karena mereka tahu hadis Nabi, Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah majusinya umat ini. Kata mereka yang berhak dikatakan Qadariyah adalah Jabariyah. Yang mengatakan atau kalian ahlu sunnah hendaknya dikatakan Qadariyah. Yang mengatakan semua sudah ditakdirkan. Kami tidak, ya. Tapi para ulama membantah kalian Qadariyah. Kenapa? Karena kalian mengatakan takdir bukan di tangan Allah, tapi di tangan manusia. Manusia melaksanakan apa yang dia kehendaki tanpa campur tangan Allah. Berarti Allah tidak mentakdirkan. Maka kalian dikatakan Qadariyah. Kalian dikatakan Qadariyah. Jadi ini awal munculnya Qadariyah dan sekarang adalah Mu'tazilah. Mereka lah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang menjalankan pemikiran Qadariyah. Baik. Adapun tokoh-tokoh mereka, ya, Qadariyah tersebar, ya, tersebar pemahaman Qadariyah, terutama di zaman Khalifah Al-Abbasi Al-Ma'mun. Al-Ma'mun dia senang dengan ilmu dan dia menerjemahkan buku-buku buku-buku dari Yunani ke bahasa Arab sehingga dan dia dekat dengan tokoh-tokoh Qadariyah, ya, seperti Ahmad bin Abi Du'ad dan yang lainnya, ya. Muncullah tokoh-tokoh Qadariyah. Di antara tokoh-tokoh Qadariyah, ya. Qadariyah terbagi menjadi dua madrasah, ya. Pertama Qadariyah Madrasatul Basrah, ya. Kemudian Qadariyah dari kalangan Baghdad. Adapun dari Basrah Qadariyah ada dua, ya. Dua golongan Qadariyah, dua kelompok, ya. Qadariyah Basrah, Qadariyah Baghdad. Qadariyah Basrah di antaranya adalah Wasil bin Atha, yang tadi sudah kita sebutkan, yang pimpinannya Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Ini wafat pada tahun 131 Hijriah, ya, wafat 131 Hijriah. Yang kedua Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid. Ini yang saya bilang tadi, ini wafat pada tahun 144, ya. 144 Hijriah. Yang saya katakan tadi dia ahli ibadah. Ini orang sangat zuhud, ya. Orangnya zuhud, ahli ibadah. Zuhud, ahli ibadah. Disenangi oleh khalifah. Kalau khalifah senang ada ulama yang zuhud, tidak pikir dunia sama sekali, sehingga gara-gara dia zuhud dan ahli ibadah banyak pengikutnya. Makanya berbahaya kalau ada seorang ahlul bidah ternyata zuhud, apalagi suka nangis, kemudian ternyata banyak orang terpedaya. Contohnya Amr bin Ubaid. Ahlul bidah berbahaya, omongnya bohong, terkadang menisbahkan hadis kepada Hasan al-Basri padahal bohong, ya. Dan dia ditinggalkan, dia ahli hadis. Periwayatnya ditinggalkan karena dia berdosa nama Hasan al-Basri gurunya. Ya, tetapi dia suka nangis, dia zuhud, rajin ibadah sehingga banyak pengikutnya. Di antaranya Abu Huzail Al-Allaf, ini juga terkenal, sering dinukilkan, ya. Abu Huzail Al-Allaf, bukan Abu Huzail, Abu Huzail, ya. Ini wafat pada tahun 235, ya. 235 Hijriah. Kemudian di antara yang terkenal adalah An-Nadham, ya. An-Nadham, kemudian Al-Jahid. Al-Jahid ini ahli bahasa, jagoan ahli bahasa, dan buku-bukunya banyak. Dia tahun 256 Hijriah wafatnya. Di antara bukunya Al-Bukhala yang saya sering kadang-kadang saya nukil tentang kisah orang-orang pelit, ya. Dia punya buku 2 jilid, judulnya Kisah Orang-orang Pelit, Al-Bukhala, dan dia ahli bahasa. Al-Jahid, tapi dia pemikirannya Mu'tazilah. Kemudian juga Abu Ali Al-Jubba'i, ya. Abu Ali Al-Jubba'i. Siapa Abu Al-Jubba'i? Yang ini wafat pada tahun 303 Hijriah. Ini bapak tirinya
Abul Hasan Al-Asy'ari. Bapak tiri Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang Abul Hasan Al-Asy'ari mengenal Mu'tazilah dari dia, Abu Ali Al-Jubba'i, 40 tahun belajar Mu'tazilah kepada Abu Ali Al-Jubba'i, ya. Ini di antaranya, ada juga Abu Hasyim Al-Jubba'i. Kemudian ada pun dari Madrasah Baghdad, di antaranya Ahmad bin Abi Du'ad. Di antaranya Ahmad bin Abi Du'ad. Ya. Ahmad bin Abi Du'ad ini wafat pada tahun 240, ya. Inilah yang debat dengan Imam Ahmad. Yang debat dengan Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad di penjara. Dialah yang memprovokasi khalifah agar Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, disuruh mengatakan Al-Quran adalah makhluk, karena Al-Quran makhluk adalah mazhabnya Mu'tazilah. Ya, mereka dari sisi asma sifat Mu'tazilah, dari sisi dari Jahmiyah, dari sisi mereka dari asma sifat Jahmiyah, dari sisi masalah takdir Qadariyah. Ya, ini Ahmad bin Abi Du'ad, ya. Dan dia adalah salah satu tokoh yang berdebat dengan Imam Ahmad. Kemudian muncul belakangan, ya, yang datang belakangan seperti Abdul Jabbar Al-Hamadani. Ya, yang belakangan seperti Abdul Jabbar Al-Hamadani. Ini wafat 415 Hijriah. Ini yang punya buku di antaranya Syarah Usul Khamsah, dia punya buku judulnya Syarah Al-Usul. Saya ada buku juga, buku dia. Kemudian Al-Mughni fi Abwab Tauhid wal Adl. Ini buku dia, ini cetak sekarang hampir 20 jilid buku ini, ya. Belum selesai, di 14 juz, 1 juz ada yang 2 jilid. Jadi berjilid-jilid. Ini Syarah Usul Khamsah kalau enggak salah cuma 2 jilid, 1 jilid, ya. Abdul Jabbar Al-Hamadani. Kemudian di antara tokoh Mu'tazilah seperti Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf, ya, tapi dia tidak menulis tentang akidah khusus, tapi dalam bukunya, dalam tafsirnya tersebut, dia sering memasukkan racun-racun Mu'tazilah. Ya, racun-racun Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah punya 5 pokok, ya. Mu'tazilah punya 5 landasan. Ini yang mereka sebut dengan usul al-khamsah. Mereka syarah yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah adil, keadilan. Ya. Kemudian yang ketiga manzilah baina manzilatain. Kemudian yang keempat al-wa'd wal wa'id. Kemudian yang kelima amar ma'ruf nahi munkar. Inilah disebut dengan usul Mu'tazilah. Apa maksudnya tauhid? Tauhid maksudnya menolak sifat, menolak seluruh sifat. Maksudnya tauhid, menolak seluruh sifat. Mereka namakan dengan tauhid. Namanya adil, apa maksudnya adil? Yaitu menolak takdir. Menolak takdir. Manzilah baina manzilatain maksudnya tadi tidak kafir, tidak kafir, tidak mukmin di antara dua. Al-wa'd wal wa'id maksudnya pelaku dosa besar masuk neraka. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Kekal di neraka. Ini maksudnya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar maksudnya memberontak kepada pemerintah yang zalim. Tapi ini sejarah Al-Qadariyah secara sederhana. Habis ini kita akan sebutkan tentang beberapa syubhat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Syubhat Qadariyah sebenarnya mudah. Mereka tidak mau mengatakan Allah menciptakan keburukan. Supaya apa? Supaya Allah itu adil. Mereka tidak mau mengatakan semua perbuatan hamba diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk menyatakan Allah itu adil. Karena ini tidak bisa masuk dalam logika mereka. Ya. Sehingga mereka menolak itu semua. Tetapi dampaknya mereka terjerumus kepada perkara yang lebih parah. Makanya
Al-Imam Ibnu Abilis Al-Hanafi mengatakan kal mustajir minar ramdha binar. Mereka itu seperti orang yang ingin selamat dari pasir yang panas tapi berlindung kepada api yang lebih panas. Inilah qadariyah. Ingin menjelaskan Allah adil justru menunjukkan Allah tidak pantas jadi Tuhan. Ya, mereka ingin menjelaskan Allah itu adil tapi mereka tidak pantas menjadi Allah itu menjadi Tuhan. Sekarang begini, ya, sederhananya begini. Qadariyah. Syubhat qadariyah. Dibangun di atas ini dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah dibangun di atas tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk dari sisi perbuatan, dari sisi tindakan atau perbuatan. Kalau menurut mereka, Allah harusnya begini dan begini. Allah harusnya begini dan begitu, ya. Maksudnya supaya adil. Ya, supaya adil. Baik. Ini asalnya, jadi mereka mengkiaskan, mensamakan makhluk dengan Allah dari sisi perbuatan. Jadi tasbih dari sisi perbuatan. Mereka menolak sifat-sifat Allah, tidak mau menyamakan dengan makhluk, tapi dalam masalah tindakan dan perbuatan mereka bilang Allah harus sepertinya begini, harusnya sepertinya begini. Mereka kiaskan dengan manusia. Ya, mereka kiaskan dengan manusia. Ini kias yang batil. Kenapa? Karena semua alam semesta milik Allah. Allah bikin apa terserah Allah. Ya. Adapun manusia dengan yang lainnya tidak saling memiliki satu dengan yang lainnya. Ini bantahnya sederhana. Ya. Bantahannya. Ya. Ini kias batil karena semua makhluk ya milik Allah dan pemilik bebas melakukan apa yang diciptakannya, terserah. Adapun manusia tidak demikian. Jadi ini kias yang salah. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya ya kias batil karena hakikat perbuatan Allah tidak diketahui, hakikat atau hikmah yang sesungguhnya tidak diketahui, rahasia Allah. Lantas bagaimana bisa dikiaskan? Lantas bagaimana bisa mengkiaskan? Bisa dikiaskan dengan perbuatan makhluk. Nah, kias dibangun di atas illah. Illah itu kesamaan. Maksudnya kalau sama-sama illahnya, maka dihukumnya sama ya. Seperti bahwasanya boleh bayar zakat dengan korma, maka boleh juga bayar zakat dengan zakat fitrah dengan beras. Kenapa? Ilahnya sama-sama makanan pokok, sama-sama bisa disimpan. Sehingga bisa bayar zakat dengan beras, dikiaskan dengan korma. Sekarang mereka ingin mengkiaskan perbuatan Allah kepada manusia. Menurut mereka kalau manusia kalau kemudian menyuruh orang, kemudian orangnya disiksa atau dipukulin, ya zalim. Kata mereka, Allah juga demikian. Kita bilang, engkau salah mengkiaskan Tuhan dengan makhluk. Dari dua sisi, salah pengkiasan. Pertama, Allah melakukan apa sih terhadap makhluk, terserah, ini semua ciptaan Allah. Allah mau ini, mau Allah mau anu, kan terserah. Allah bikin iblis, Allah mau saksa iblis, Allah bikin Fir'aun, sisa Fir'aun, terserah Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Yang kedua, Allah menciptakan ini, hikmahnya kamu tidak tahu. Kita ahlu sunnah yakin kalau Allah buka hikmahnya, kita tahu Allah maha adil. Tapi otak kita nggak sampai. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa kita bilang kita nggak tahu? Kita hanya terbuka sebagian hikmahnya. Tapi terjadinya alam semesta, Allah ciptakan itu semuanya ada kebaikan di balik itu, dan Allah maha bijak dalam menghadapi hal tersebut. Allah maha adil. Beda dengan kalian yang kalian tidak bisa melihat hal tersebut sehingga kalian menyangka Allah tidak mungkin menghendaki keburukan. Kita bilang Allah tidak mungkin menghendaki keburukan secara murni, tapi di balik keburukan itu pasti ada kebaikan sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Sehingga mengkiaskan Tuhan kepada makhluk dari sisi perbuatan adalah kias yang batil.
Adalah kias yang batil. Taib ini syubhat mereka yang pertama ya. Yang kedua ya. Sebagaimana tadi perkataan Ibn Abi Hanafi, kata mereka menyatakan Allah menciptakan perbuatan hamba, menciptakan hamba dan perbuatannya melazimkan Allah tidak adil, melazimkan Allah zalim. Baik, terus harusnya bagaimana? Kata mereka harusnya keburukan tidak dikehendaki Allah, dan tidak diciptakan Allah. Yaitu Allah tidak ikut campur dalam perbuatan hamba. Karena kalau ikut campur berarti Allah tidak adil, kata mereka ya. Taib, ini otak mereka mengatakan kalau mau adil harus demikian. Kita bilang ini bantahannya, kelazimannya lebih parah. Seakan-akan Allah bukan Tuhan. Kenapa Allah seakan-akan bukan Tuhan? Berarti ada yang terjadi bukan kehendak Allah. Dan ada yang terjadi, yang tercipta bukan ciptaan Allah. Dan ini bahaya. Ya ini, mereka ingin menjelaskan Allah adil tapi terjebak dengan perkara yang lebih parah. Berarti Allah ada suatu terjadi bukan kehendak Allah dan ada yang tercipta bukan ciptaan Allah. Dan ini makanya mereka dinamakan dengan Majusi. Ya, syubhat utama mereka cuma dua ini ya. Ini kita sudah bantah sebelumnya. Allah menghendaki keburukan bukan karena keburukan pada zatnya. Sudah kita jelaskan, iblis saja ada faedah-faedahnya. Di balik buruknya iblis ada faedah-faedahnya banyak. Sudah kita jelaskan, tidak usah kita ulang. Jadi inilah syubhat mereka. Dan saya katakan, tetap saja kita Ahlus Sunnah, ada perkara yang otak kita enggak bisa sampai. Kenapa, dan itu tidak usah kita pikirkan. Karena Allah tidak menyuruh kita untuk beriman akan hal itu. Yang Allah suruh kita adalah beriman, semua ditakdirkan Allah baik dan buruk. Bukan kenapa Allah mentakdirkan keburukan. Kenapa Allah jadikan iblis sebagai itu, bukan urusan kita. Ya. Nah, mereka Qadariyah ingin mengurusi sehingga mereka terjebak dengan pikiran mereka seperti ini. Sehingga mereka mengatakan Allah ciptakan iblis jahat sendiri, Allah tidak bikin dia jahat. Ya. Terus gimana? Keburukan terjadi bukan betapa banyak keburukan di alam semesta ini. Coba kita lihat sekarang, buka koran aja hari ini. Kita buka koran hari ini. Berapa banyak kemaksiatan? Banyak. Itu semua bukan kehendak Allah. Terus kehendak siapa kalau begitu? Berarti ada kejadian di sang raja, maharaja Allah yang di luar kehendaknya. Ini bahaya. Berarti Allah tidak pantas jadi Tuhan. Tidak pantas jadi Tuhan. Tapi mungkin saya tambahkan lagi, syubhat ketiga, ya, atau bantahan berikutnya. Bantahan atau yang ketiga ya. Mereka berkata makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Atas kehendaknya. Ini tadi kelanjutan dari ini, supaya mereka menunjukkan Allah itu adil. Allah tidak ikut campur. Dan ini yang dibantah dibantah dengan dalil-dalil. Inilah yang dibantah oleh Bukhari, oleh Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Yang artinya perbuatan hamba ciptaan Allah.
Di antara bantahan, coba kita tanya sama Qadariyah. Bantahan juga seorang ketika tidur tidak sadar, ketika tidak sadar atau dalam tidur jantungnya berdetak, terkadang ngigau dan lainnya. Itu ciptaan Allah atau ciptaannya sendiri? Tentu jawabannya itu semua ciptaan Allah. Dia saja dalam kondisi sedang tidur, jantungnya berdetak, ciptaan Allah. Dia saja tidur, tidak tahu apa yang dia lakukan. Kadang-kadang langsung dia mati. Bagaimana kita mengatakan dia menciptakan perbuatan sendiri sementara dia sedang kondisi tidak sadar. Intinya Allah alam bisawab, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala. Inilah beberapa syubhat Qadariyah. Terakhir saya akan sampaikan tentang debat antara Ahlus Sunnah dengan Qadariyah. Jadi kita harus tahu mazhab Qadariyah ya. Baik. Di antara debat Ahlus Sunnah dengan Qadariyah atau diskusi mengenai ini ya, seperti dalam satu riwayat dari Zaid bin Sabit. Bukan Zaid bin Sabit. Dari Umar bin Haytham. Umar bin Haytham dia berkata, suatu hari kharajna fi safinah, kami keluar dalam sebuah kapal, wa sahibana fiha qadariyun majusiyun. Ternyata di kapal ada Qadari, ada Majusi. Ada agama lain, ada Majusi, ada Qadari. Maka orang Qadariyah ini ingin berdakwah, dia mengatakan kepada Majusi, asli, masuklah engkau ke dalam Islam. Kata Majusi, hatta yuridallah, aku masuk Islam sampai Allah berkehendak aku masuk Islam, baru aku masuk Islam. Kata Qadariyah, innallaha yurid, Allah ingin kau masuk Islam. Walakinna syaitana la yurid, tapi syaitan tidak ingin kau masuk Islam. Majusi berkata, perhatikan Qadariyah, karena Qadariyah punya keyakinan keburukan bukan dikehendaki oleh Allah. Maka dia berkata, Allah ingin kau masuk Islam, tapi syaitan ingin kau tetap Majusi. Syaitan tidak mau kau masuk Islam. Majusi ini berpikir, Allah berkeinginan aku masuk Islam. Syaitan ingin aku Majusi. Ternyata yang terjadi kehendak syaitan, aku Majusi. Kalau begitu syaitan lebih kuat daripada Allah. Kalau gitu aku ikut syaitan aja. Ini contoh. Ya, ini contoh bahwasanya kelaziman daripada keyakinan Qadariyah bahwasanya keburukan bukan dikehendaki oleh Allah. Ya, berarti dikehendaki syaitan. Kalau begitu mending aku ikut syaitan. Syaitan menang kok dalam hal ini. Buktinya aku Majusi. Ini contoh. Contoh lagi Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid suatu hari didatangi oleh seorang Arab Badui. Kemudian dia berkata, "Wahai Amr bin Ubaid, sungguhnya ontaku dicuri. Berdoalah agar Allah mengembalikan ontaku." Maka apa kata Amr bin Ubaid? "Wahai ya Allah, Allahumma inna naqata hadzal faqir suriqat." Ya Allah, sungguhnya ontanya orang miskin ini tercuri dan kau tidak ingin tercuri. Seakan-akan terjadi kecurian bukan kehendak Allah. Kita Ahlus Sunnah meyakini semua terjadi kehendak Allah, baik dan buruk. Tapi lihat Amr bin Ubaid berkata, "Ya Allah, sungguhnya orang ini ontanya tercuri dan kau tidak ingin tercuri. Kembalikanlah ontanya kepadanya." Maka Arab Badui ini berkata, "Ya kalau begitu percuma, ontaku tidak akan kembali dan aku putus asa." Kenapa? Kata Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah, tokoh Qadariyah. Sebagaimana Allah tidak ingin ontaku dicuri, ternyata tercuri. Sebagaimana perkataanmu, demikian juga bisa jadi Allah ingin kembali, ternyata tidak kembali. Kalau gitu percuma. Percuma ya. Kemudian juga ada seorang berkata kepada Abu Isam Al-Qastalani. Dia berkata, "Wahai Abu Isam Al-Qastalani, ara'aita in mana'anil huda?" Bagaimana menurutmu? Ini subatnya Qadariyah. Kalau Allah menghalangi hidayah dariku, wa auradani dhalal, kemudian Allah menjerumuskan aku dalam kesesatan. Tsumma adzabani. Kemudian Allah mengazabku, Allah menghalangi dari hidayah, Allah masukkan aku dalam kesesatan, kemudian Allah azab aku, apakah Allah adil? Ayakunu munsifan? Maka Abu Isam membantah, "In yakunal huda syai'an huwa lahu, falahu an yu'tiyahu man yasha." Kalau itu hidayah milik Allah, terserah Allah. Allah mau kasih, Allah menghalangi, terserah Allah. Ya. Jadi tidak bisa kau bilang Allah zalim, itu kan hak Allah, kecuali kalau Allah ambil hakmu, itu baru zalim. Uang kamu milik Allah, hidayah milik Allah, Allah tidak zalim. Demikian juga terjadi perdebatan antara Abdul Jabbar Al-Hamadani, ya, tokoh Mu'tazilah. Dia masuk ketemu Abu Ishaq Al-Isfirayini, salah seorang ulama Ahlus Sunnah. Maka Abdul Jabbar Al-Hamadani langsung nyindir. Dia berkata, "Subhana man tanazzaha 'anil fahsya." Segala puji bagi Allah yang Maha Suci dari segala keburukan. Itu Allah tidak menghendaki keburukan.
Maka imam ini membantah. Subhana man la yaqa fi mulki illa ma yasha. Dia bantah. Maha suci Allah. Dia bantah Qadariyah. Dia mengatakan maha suci Allah yang semua terjadi di alam semesta pasti di atas kehendaknya. Ya, artinya dia ingin menjelaskan keburukan bukan kehendak Allah. Kemudian Mu'tazili berkata, "Ayasya'u rabbuna an yu'sa?" Wahai ahlu sunnah, apakah Allah ingin untuk dimaksiati? Artinya menurut mereka Allah tidak mungkin menghendaki keburukan. Apakah keburukan? Apakah Allah ingin dia dimaksiati? Maka dibantah lagi, "Ayu'sa rabbuna qahran?" Apakah ada orang bermaksiat kepada Allah dan Allah tidak mampu? Bukan kehendak Allah, yaitu Allah terpaksa harus dimaksiati? Ya, jawabannya kan tidak, Allah tidak terpaksa. Memang Allah berkehendak dia bermaksiat. Orang Mu'tazili berkata lagi, "Ara'aita in mana'anil huda wa qadha alayya birrada ahsana ilayya am asa?" Bagaimana menurutmu kalau Allah mencegah hidayah dariku dan Allah memutuskan aku untuk masuk neraka? Apakah Allah berbuat baik kepadaku? Maka ahlu sunnah menjawab, "In mana'aka ma huwa laka faqad asa." Kalau Allah menghalangi darimu apa yang itu milikmu, Allah halangi, Allah berbuat buruk. Tapi kalau Allah menghalangi darimu yang itu milik Allah, hidayah kan milik Allah. Allah mau kasih siapa terserah Allah, maka Allah tidak zalim ya. Taib, saya rasa sampai di sini saja. Kita sudah lewat waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.